Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Operator Bintan dengan saya Mr. Wijaya. Baiklah, kali ini kita akan membahas laporan singkat hasil audensi FGHN LPSI dengan BKN Republik Indonesia. Nah, laporan singkat hasil audensi ini itu di Jakarta tanggal 29 Juni tahun 2022 ya. Nah, ini pada hari Selasa kemarin tanggal 28 Juni tahun 2022 itu diterima oleh perwakilan BKN Pusat oleh Bapak Septian Eka Putra, Bapak Adi Fauzan, Bapak Maryono, Bapak Subagio, dan Ibu Rani. Oke ya, apa saja isi dari laporan hasil audensi ini dengan BKN? Kita lihat sama-sama ya. Oke. Hasil audensi sebagai berikut. Mekanisme pengangkatan P3K. 1. Data kebutuhan guru di seluruh Indonesia diambil berdasarkan data Dapodik. Jadi, diambil dari data Dapodik ya. 2. Rekrutmen pegawai ASN P3K diperbaiki melalui proses seleksi. Jadi, tidak ada lagi yang namanya tes-tes ya. Melalui proses seleksi semuanya. Yang ketiga itu adalah tidak ada kebijakan penghapusan honorer. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Melainkan mengalihkan status honorer. Jadi tidak ada lagi ya yang namanya penghapusan honorer, tapi adalah pengalihan status honorer yang tadi honorer menjadi P3K. Oke ya. Yang keempat adalah sistem pengujian formasi, yaitu guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi yang disediakan. Nah, jadi untuk guru induk itu diprioritaskan untuk memilih formasi yang disediakan. Oke ya. Oke, dalam pemilihan formasi, pelamar prioritas 1 adalah yang guru lulus PG akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang disediakan, hanya konfirmasi dengan memilih yes or no atau yes atau no. Oke ya. Yang lulus PG ini adalah guru-guru yang di tahun 2021 itu mengikuti tes dan lulus passing grade, tapi tidak memiliki formasi. Nah, untuk di tahun ini hasil audensinya itu adalah konfirmasi. Oke ya. Guru yang lulus PG harus melakukan pendaftaran di sistem SSCASN tanpa adanya seleksi tes. Waduh, enak kali nih. Semoga diterima ya, tanpa tes. Oke ya, sudah paham? Nah, SSCN ini adalah yang kita gunakan pada saat tahun lalu. Tidak menggunakan akun baru. Oke ya, paham ya? Tidak menggunakan akun baru. Belum ada mekanisme teknis dari Kemendikbud dan Kemenpar B yang diintegrasikan dalam SSCN. Yang ketujuh, formasi berdasarkan pada lulusan kebutuhan sekolah diajukan oleh BKN, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, ini adalah formasi itu adalah usulan dari sekolah. Dari sekolah Bapak Ibu di daerah masing-masing, lalu diajukan oleh ke BKN dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Paham ya? Nah, untuk regulasi seleksi ASN P3K, kewenangan manajemen ASN di BKN hanya terbatas untuk mengkoordinasi sistem seleksi. Jadi BKN itu hanya mengkoordinasikan saja. Ya, bagi guru lulus passing grade yang diberhentikan oleh pihak sekolah, cukup melampirkan surat pernyataan. Jadi guru-guru yang lulus passing grade itu tidak boleh diberhentikan.
kecuali yang pribadi sendiri yang mau berhenti. Kalau ada intimidasi dari pihak lain, itu tidak boleh ya. Bagi guru-guru yang lulus passing rate yang mendapatkan intimidasi dari sekolah, itu bisa membuat surat pernyataan bahwa mereka diberhentikan. Oke ya. Nah, ada kewajiban bahwa ASN P3K tidak bisa mutasi. Nah, ini ya, tidak bisa mutasi. Apabila ada ASN P3K yang mutasi, itu berarti mereka harus mengikuti tes ulang. Sedangkan untuk P3K ini adalah memenuhi kebutuhan di daerah yang kurang. Jadi tidak bisa mutasi. Oke ya. Nah, yang terakhir ini regulasinya adalah waspada terhadap adanya oknum calo yang mengatasnamakan BKN. Oke. Jadi kalau ada yang mengataskan nama BKN, hati-hati buat Bapak Ibu guru serta calon P3K yang baru ataupun yang mau daftar. Nah, inilah poin-poin hasil dari audiensi dengan BKN dan sesuai juga dengan peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 ayat 33. Nah, ini ya. Ini dia. Nah, ini adalah pasal 33-nya menyatakan bahwa pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan dengan sertifikat pendidik atau kualitas akademik yang dimiliki. Jadi pelamar prioritas itu wajib mendaftar di sekolah tempat bertugas. Jika tidak ada di tempat tugas membuka formasi, maka baru bisa pelamar prioritas cari sekolah yang buka formasi. Nah, untuk ayat selanjutnya, dalam hal tidak tersedianya kebutuhan sesuai dengan formasi, sertifikat ataupun kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain apabila sekolah tersebut masih tersedia kebutuhan gurunya. Oke ya, masih tersedia kebutuhannya. Itu. Misalnya nih, si A adalah guru bahasa Indonesia, sedangkan di sekolahnya sendiri itu tidak ada formasi di guru bahasa Indonesia, maka A boleh mendaftar di sekolah lain yang membuka formasi guru bahasa Indonesia. Oke ya, paham ya? Nah, pada ayat ketiga, pemilihan sekolah dimaksud sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi pelamar P3K ini bisa memilih sekolah mana yang buka formasi sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidiknya. Oke ya. Nah, yang keempat, keputusan tempat bertugas yang dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PKK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat buat pelamar tahap 3 ataupun yang sudah lulus menjadi P3K. Semoga
dilancarkan bagi yang melamar, dan saya harapkan semua kita para honorer bisa diterima semua sebagai P3K. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.